tahun ini kan masih terjadi cuaca ekstrim di Bali. Nah, bagaimana dari BPBD proses penanganan? Ya, BMKG wilayah 3 Denpasar meneruskan informasi dan peringatan dini cuaca ekstrim yang dikeluarkan oleh BMKG secara nasional. Di seluruh Indonesia ada kurang lebih 18 daerah provinsi, termasuk kota yang ada di dalam provinsi itu, yang akan terdampak oleh cuaca ekstrim tersebut, salah satunya Bali. Sesungguhnya warning ini sudah dilakukan oleh BMKG sejak minggu pertama bulan Desember, dan itu berlanjut sampai dengan maksimal di bulan Maret 2023. Jika kita melihat pada rekap kejadian bencana sepanjang 2023 dari awal tahun, kami memonitor lebih dari 240 kejadian kebencanaan yang didominasi oleh pohon tumbang, tanah bergerak atau longsor, kemudian sebagian ada banjir, kemudian pohon tumbang tadi sudah terjadi, sudah dijelaskan, termasuk ada kebakaran. Ini semuanya terjadi karena dampak cuaca ekstrim yang awal diwarnai oleh pihak BMKG. Kami BPBD Provinsi Kabupaten seluruh Bali merangkul semua komponen TNI Polri, relawan, bahkan unsur masyarakat yang ada di Provinsi Bali. Kita bersama-sama melakukan satu penanganan pada kesempatan pertama. Jika terjadi pohon tumbang, tanah longsor, terutama yang mengganggu akses pelayanan publik, misalkan pohon tumbang dan tanah longsor menutupi jalan utama, itu hal pertama dan utama yang kita lakukan untuk pembersihan, sehingga akses lalu lintas kembali bisa berjalan. Jika ditanya komposisi kerawanan di beberapa daerah yang dari provinsi, saya menyebut pertama karena memang berdasarkan peta risiko bencana yang terupdate dikeluarkan oleh BNPB tahun 2021, sesungguhnya merata di seluruh Bali, tapi ada yang masuk dalam zona kategori zona merah, kemudian sedang warna kuning, jauh yang relatif rendah. Kita melihat dan perlu mewaspadai tadi Karangasem 1, yang kedua adalah Bangli, ketiga adalah Buleleng, kemudian sebagian Padung, sebagian Tabanan. Jika Jemberana dan beberapa daerah lain tetap mewaspadai cuaca ekstrim, terutama hujan lebat dalam durasi yang cukup lama, perlu diantisipasi terjadinya banjir, termasuk potensi banjir rob, naiknya air laut ke daratan seperti yang diwarnai oleh pihak BMKG. Sejauh ini kami di BPBD dengan berkolaborasi dengan seluruh stakeholder menyiapkan kesiapsiagaan kami dua hal. Pertama, menyiapkan personil SDM dalam jumlah yang cukup dan memadai. Yang kedua, memastikan semua peralatan, sarana prasarana dan logistik kami pada posisi siap untuk dipakai, ready dalam keadaan baik, termasuk beberapa dukungan logistik, makan siap saji, kebutuhan dasar, kelompok rentan, ibu hamil, lansia, anak-anak, itu semuanya kita ready. Tidak hanya di gudang logistik kami di provinsi, tapi juga di gudang-gudang logistik teman-teman kami di Kabupaten seluruh Bali. Pak, terkait dengan anggaran bencana di 2023 kita flashback dulu sepanjang penanganan COVID-19 2020, 2021, 2022 betul-betul kami fokus pada upaya penanganan COVID. Ada rasionalisasi, ada refocusing, kami pun di BPBD mengalami hal itu, sehingga program rutin reguler sifatnya tahunan betul-betul kami karena fokus perhatian kami dalam 3 tahun itu untuk penanganan COVID-19 dan sekarang COVID sudah mulai landai. 2023 kita kembali. Saya kalau tidak salah mendapatkan proyeksi anggaran di angka 27,3 miliar lebih. Sebagian besar sebenarnya untuk biaya operasional SDM, ada gaji pegawai, tunjangan pegawai, tingkat kontrak dan lain sebagainya. Kemudian sisanya adalah untuk program unggulan berkaitan dengan upaya kesiapsiagaan di satu sisi, mitigasi di sisi lain, kemudian penanganan kedaruratan, kemudian penyebarluasan informasi berkaitan dengan peringatan dini cuaca ekstrim, peringatan dini berbagai potensi bencana. Kemudian ada hal yang istimewa, belum banyak daerah yang memiliki bantuan sosial tidak direncanakan, bahwa ketika terjadi kebencanaan di seluruh wilayah Provinsi Bali, pemerintah Provinsi Bali hadir. Ada Pergub 32 tahun 2021 yang titik sasarannya ada 3.
Pertama, jika sampai ada korban meninggal dunia ada diberikan santunan sampai 15 juta. Kemudian jika dirawat di rumah sakit itu juga didukung berupa support biaya perawatan. Kemudian ketika berbicara fisik sarana prasarana ada pembangunan kembali, rehabilitasi, rekonstruksi, fasilitas umum, fasilitas sosial dengan angka maksimal sampai 100 juta. Ketika rumah masyarakat per unitnya kita bisa biayai 25 sampai maksimal 50 juta per unit yang mengalami atau tertimpa bencana. Sejauh ini ada tindakan dari PBBD sendiri yang menangani? Pertama, personil. Kami tentu dari sisi kuantitas kami berharap ada penambahan. Kami sudah koordinasi dengan pimpinan, melapor kepada Pak Sekda selaku komandan kami di operasi, berkoordinasi dengan BKPSDM sebagai pengelola personil dan SDM. Kami berharap mendapat dukungan lebih optimal lagi personil untuk penguatan kami di pertama di tim reaksi cepat, kedua di tim emergency service response ISR yang menangani kegawat daruratan kejadian pada kesempatan pertama. Kemudian yang kedua, kendala kami adalah optimalisasi sarpras. Logistik kami masih kurang dari kata sempurna, kurang dari kata memadai. Oleh karena itu ke depan 3 strategi kami. Pertama, berupaya pengadaan mandiri yang bersumber dari APBD Provinsi Bali. Yang kedua, kami tetap bermohon dan minta support dari pemerintah pusat melalui BNPB. Ketiga, kami merangkul dunia usaha. Privat sektor selama ini banyak memperhatikan pemerintah daerah Provinsi Bali melalui kami di BNPB. Katakanlah asosiasi badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan beberapa privat sektor, katakanlah hotel-hotel yang ada di Bali. Karena kita take and give selama ini teman-teman di sektor pariwisata, hotel terutama, kami fasilitasi membuat sertifikat kesiapsiagaan bencana. Di sisi lain mereka mensupport kami. Supportnya dalam bentuk apa? Kami dibantu beberapa unit peralatan, katakanlah sensu, katakanlah beberapa peralatan dalam upaya penanganan kebencanaan, termasuk beberapa bank terakhir membantu kami untuk beberapa peralatan sensu, salah satunya untuk ketika terjadi pohon tumbang alat itu terlihat. Jadi selama ini kami sangat amat terbantu kehadiran teman-teman di Indonesia. Bapak, seperti apa saat ini penanganan dari COVID-19 di Provinsi? COVID-19 sejalan dengan arahan Bapak Gubernur per akhir 2022 sesungguhnya kita sudah sangat amat landai dan bahkan terkendali sekali. 2 indikator yang kami lihat, pertama penambahan kasus harian betul-betul sangat terkendali. Saya sering melihat di data harian kami kasus hariannya 2, 3, bahkan sudah beberapa kali 0 kasus. Itu Di semua kabupaten kota yang ada di Bali. Karena data kami di provinsi merangkum, merekap semua data kejadian di kabupaten kota yang ada di Bali. Yang kedua, bed occupancy rate di rumah sakit, terutama bor ICU. Saya memperhatikan sepanjang 2023, persentase keterisian bor di rumah sakit selalu di bawah 3%. Artinya bahwa masih tetap ada yang positif 1, 2 atau bahkan 5 orang maksimal dalam 1 hari, tapi mereka rata-rata gejala sedang. Yang masuk di perawatan ICU hanya bagi yang mereka dalam kondisi perawatan berat, punya riwayat penyakit bawaan, komorbid, dan harus mendapatkan perawatan yang betul-betul intensif dari pihak rumah sakit. Masuklah di bor ICU, masuk di perawatan ICU khusus. Sejauh ini sangat amat rendah. Di sisi lain, dengan adanya kebijakan booster kedua, suntikan keempat bagi masyarakat umum, jika sebelumnya kan hanya kelompok tertentu, pertama nakes, kedua lansia, per 24 Januari 2023, kami di Bali telah melaksanakan booster bagi masyarakat umum, booster kedua, suntikan keempat. Sejauh ini memang pergerakan relatif agak lambat. Di satu sisi memang tidak wajib sebagai syarat perjalanan. Kemudian di sisi lain menggugah kesadaran semua pihak ini untuk kesehatan dan menjaga antibodi kita. Oleh karena itu, sebagai himbauan kepada kita semua masyarakat Bali khususnya, vaksin booster kedua suntikan keempat tetap penting dalam rangka kita menjaga kesehatan tubuh kita. Herd immunity tetap kita jaga supaya stabil konsisten karena kita masih berada di pandemi COVID-19
sampai nanti tiba saatnya dinyatakan sebagai endemi oleh Badan Kesehatan Dunia WHO. Oleh karena itu, vaksin booster kedua suntikan keempat, yuk segera datang ke pos layanan vaksinasi pertama. Kedua paskes pertama, 120 puskesmas tersebar di seluruh provinsi Bali, itu semuanya melayani vaksin booster kedua suntikan keempat, termasuk pos-pos layanan vaksinasi yang didirikan oleh Satgas Provinsi Bali melalui Dinas Kesehatan, termasuk Satgas Kabupaten di seluruh Bali melalui Dinas Kesehatan, dan tersebar juga di seluruh rumah sakit. Keberhasilan percepatan vaksinasi di Bali kan kita menggunakan strategi merangkul seluruh desa, kelurahan, bahkan desa. Pak Gubernur juga memberikan arahan strategi itu kembali kita terapkan untuk pelaksanaan booster kedua vaksin keempat. Oleh karena itu, kami di Satgas sebagai fasilitator siap menurunkan personil teman-teman dari Dinas Kesehatan, termasuk teman kami dari tim dokter PSR Puselok, dan memastikan stok ketersediaan vaksin cukup dan memadai. Ketika sudah mulai menipis, teman-teman di Dinkes pasti komunikasi dengan saya, Pak Sekretaris Satgas. Tolong kami bisa dikomunikasikan ke Satgas Nasional melalui Kementerian Kesehatan, melalui BNPB untuk bisa mendapat support tambahan ketersediaan vaksin khusus untuk Bali. Sejauh ini stok kemarin sempat Pak Kabit P2P menyampaikan Pak Dinkes sudah mulai menipis. Saya langsung komunikasi dengan tim di Satgas Nasional BNPB, termasuk berusaha untuk menghubungi beberapa dirjen di Kementerian Kesehatan untuk kita mendapat support tambahan ketersediaan stok vaksin untuk Bali. Tangguhan bangsa menghadapi